Bab 1577. Orang yang mampu membunuhku belum lahir. Setelah Mileye pingsan, Nancy Dongli segera memeluknya. Melihat Mileye dalam pelukannya, mata Nancy Dongli penuh kelembutan. Selama bertahun-tahun, dia berutang terlalu banyak pada Mileye. Apalagi di belakang, dia hampir membunuh Mileye secara langsung. Pria berbaju biru tiba-tiba menatap Tu dan Savera di kejauhan, matanya tertuju pada Savera, tersenyum kecil. Pedang Tao Nona telah mencapai puncak alam fana, apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Savera mengangguk, tolong beri aku pencerahan. Pria berbaju biru membentangkan telapak tangannya, sinar cahaya putih tiba-tiba masuk ke alis Savera Mu. Detik berikutnya, sebuah peta muncul di benak Savera Mu. Pria berbaju biru berkata, Nona bisa pergi ke sini. Savera Mu memandang Mileye, pria berbaju biru tersenyum dan berkata, dia harus menempuh jalannya sendiri. Savera Mu terdiam. Pria berbaju biru menambahkan, banyak hal yang harus dia hadapi sendiri. Bukan hal yang baik baginya kalau dibantu orang luar. Apalagi jika Nona terus membantunya, dia pasti akan menjadi sasaran aturan hukum alam semesta. Dengan kekuatan Nona saat ini, Nona masih belum mampu menandingi aturan hukum alam semesta. Savera Mu melirik Mileye lagi, dia sedikit mengangguk, aku mengerti. Saat dia berbicara, dia menatap Tu, pergi bersama. Tu menatap Mileye dan tetap diam. Pria berbaju biru tertawa dan berkata, biarkan dia menempuh sendiri jalan selanjutnya. Tu berbisik, apakah kamu ingin pedang Tao-nya melangkah lebih jauh? Pria berbaju biru mengangguk, tidak hanya itu, ada rejeki di sana, aku harap dia bisa mendapatkannya. Tentu saja, dia bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri, aku tidak memaksanya. Setelah Tu menatap Mileye untuk waktu yang lama, dia menoleh untuk melihat Savera Mu, ayo pergi. Savera Mu mengangguk, segera, kedua wanita itu berubah menjadi pedang cahaya dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah kedua wanita itu pergi, pria berbaju biru menoleh ke arah ketua klan Kaisar Abadi, Jenny Dongli tak jauh. Jenny Dongli menatap pria berbaju biru tanpa bicara. Pria berbaju biru tiba-tiba tertawa dan berkata, sebagai manusia, aku akan membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan dendam. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, 3 gumpalan cahaya pedang tiba-tiba terbang di depan Jenny Dongli. Jenny Dongli melirik ketiga helai cahaya pedang, ini. Pria berbaju biru berkata, aku membunuh kartu hall terakhir klan Kaisar Abadi saat itu, sekarang, aku akan memberi kalian kartu hall. Setelah hening sejenak, Jenny Dongli menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Pria berbaju biru sedikit terkejut, Jenny Dongli berkata lagi, ini adalah kartu hall, tetapi itu juga akan membuat orang klan Kaisar Abadi merasa tergantung. Aku tidak ingin orang-orang aku merasa tergantung. Kedepan, klan Kaisar Abadi tanpa leluhur, tidak ada kartu andalan. Jika berbicara tentang kartu andalan, semua orang klan Abadi adalah kartu andalan kami. Di arena, Master klan Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berteriak serempak, klan Kaisar Abadi tidak terkalahkan. Pada saat ini, semua Master klan Kaisar Abadi bergemuruh. Klan Kaisar Abadi tidak membutuhkan perlindungan orang lain. Jenny Dongli menatap pria berbaju biru, terima kasih. Pria berbaju biru mengangguk pelan, oke. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, 3 helai energi pedang itu langsung menghilang. Di sampingnya, Nancy Dongli mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa klan Kaisar Abadi dapat menerima Mileye, tetapi untuk pria berbaju biru, tidak bisa mengatakan ada kebencian,
hanya saja klan Kaisar Abadi tidak dapat menerima perlindungan pria berbaju biru. Kebanggaan. Meski klan Kaisar Abadi tidak sebaik Aula Dewa Alam Semesta, apalagi pria berbaju biru, keluarga ini juga punya arogansi tersendiri. Pria berbaju biru memandangi Mileye di depannya. Dia merentangkan telapak tangannya. Perisai kuno di depan Mileye terbang ke tangannya. Dia menyerahkan perisai kuno itu kepada si putih. Si putih berkedip, lalu menunjuk ke kejauhan Mileye yang koma. Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya. Dia tidak membutuhkannya lagi. Si kecil putih bimbang, lalu menyimpan perisai kuno itu. Pria berbaju biru menatap Mileye. Dia menunjuk ke depan, di mana ruang kosong itu terbelah. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Nancy, aku akan mengirimnya pergi." Nancy Dongli dengan cepat bertanya, "Kemana kamu akan mengirimkannya?" Pria berbaju biru tersenyum kecil, "Tempat yang sangat-sangat jauh, di mana dia tidak lagi memiliki pembantu. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri." Nancy Dongli sedikit mengernyit, dia tidak punya kartu hall sama sekali. Pria berbaju biru terkekeh dan berkata, "Kartu apa yang dia butuhkan? Dia pergi untuk tumbuh, bukan untuk sok." Nancy Dongli hendak berbicara. Pria berbaju biru berkata dengan serius, "Dia harus menjadi lebih kuat, banyak hal hanya bisa dihadapi oleh dirinya sendiri di masa depan." Nancy Dongli bertanya, "Orang misterius?" Pria berbaju biru mengangguk, "Saat aku mencarinya, aku menemukan beberapa hal aneh. Aku hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain tidak sederhana dan Mile terlalu lemah sekarang." Setelah hening sejenak, Nancy Dongli mengangguk, "Oke." Pria berbaju biru menatap Mileye, dia menunjuk. Sinar cahaya pedang menyeret Mileye langsung ke celah ruang hampa yang gelap. Dalam sekejap, sinar cahaya pedang itu mengambil Mileye dan mengoyak Star Territory yang tak terhitung jumlahnya. Di lapangan, Jenny Dongli ragu untuk berbicara. Pria berbaju biru memandang Jenny Dongli, "Dia mengikuti kalian. Dengan restu kalian, dia akan menjadi semakin tidak berguna. Biarkan dia bertualang sendiri." Jenny Dongli berkata dengan nada berat, "Aturan hukum alam semesta." Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Mereka tidak berani muncul secara langsung." Nancy Dongli berkata lagi, "Aula Dewa Alam Semesta." Pria berbaju biru terkekeh dan berkata, "Dia akan menyelesaikannya sendiri." Jenny Dongli menggelengkan kepalanya, "Dia terlalu muda." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kalau selalu ada orang yang melindunginya, dia tidak akan pernah benar-benar tumbuh dewasa. Jalan, dia harus tempuh selangkah demi selangkah. Sekarang, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Aku dan Destiny tidak mungkin melindunginya selamanya. Apalagi jika dia tinggal di klan Kaisar Abadi sekarang, itu akan membawa bencana nyata bagi kalian." Jenny Dongli menatap pria berbaju biru, "Klan Kaisar Abadi kalau ditempatkan di alam semesta ini, termasuk tingkatan apa?" Pria berbaju biru menggeleng, "Bukan apa-apa." Mendengar itu, Jenny Dongli mengepalkan tangannya perlahan. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Nancy, sampai jumpa lagi." Setelah berbicara, dia, gadis kecil dan si kecil putih itu lambat laun menjadi tidak nyata. Nancy Dongli menatap pria berbaju biru, hidupnya dengan baik. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, yang mampu membunuhku belum lahir." Begitu kata-kata itu diucapkan, dia langsung menghilang bersama si kecil putih dan gadis kecil itu. Nancy Dongli melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya perlahan menjadi melamun. Saat ini, Jenny Dongli tiba-tiba berkata, "Adik ketiga, apa rencanamu?" Nancy Dongli berkata dengan lembut, "Aku ingin tinggal di klan Kaisar Abadi dan berlatih keras."
Jenny Dongli mengangguk, itu yang ingin kukatakan. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang, lalu berkata dengan lembut, aku tidak tahu kemana anak itu diteleportasi. Nancy Dongli melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya penuh kekhawatiran. Miley sangat baik dan jujur, pergi ke lingkungan yang asing, aku tidak tahu seberapa besar dia akan menderita. Di samping, Jenny Dongli menggelengkan kepalanya. Jujur. Dia benar-benar tidak merasa Miley jujur. Orang ini adalah orang yang paling tidak jujur. Beberapa saat kemudian, klan Kaisar Abadi mulai membersihkan lapangan. Dalam pertempuran ini, meskipun klan Kaisar Abadi mengorbankan banyak orang, tapi juga memperoleh banyak keuntungan. Master klan Kaisar Abadi yang bertahan kali ini akan menjadi lebih kuat. Selain itu, klan Kaisar Abadi juga telah menyita banyak harta, terutama harta peninggalan Aula Dewa Alam Semesta. Di sisi lain, langit berbintang tertentu tiba-tiba terkoyak, detik berikutnya, dua wanita keluar. Itu adalah Belatimu dan Linen. Di antara seluruh Master Aula Dewa Alam Semesta, hanya mereka berdua yang lolos, ini karena belas kasihan pria berbaju biru. Setelah keluar, Linen memiliki wajah yang sangat jelek, sementara Belatimu menghela nafas lega. Linen itu tiba-tiba menatap Belatimu, apakah kamu begitu takut mati? Untuk bertahan hidup, kamu benar-benar menundukkan kepalamu pada kekuatan jahat. Belatimu menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar kaku. Wanita Linen itu memelototi Belatimu, apakah bukan? Belatimu tiba-tiba berkata dengan marah, sialan. Bisakah kamu jangan sebodoh itu? Apakah kamu tidak melihat kekuatan pria itu? Dia hanyalah gumpalan tubuh bayangan, tapi dia bisa langsung membunuh Salijian. Kamu melawannya, lawan pakai apa? Kamu keterbelakangan mental, setiap hari. Bisakah kamu jangan hanya tahu berlatih, bisakah kamu membaca lebih banyak novel tentang intrik istana di dunia sekuler? Buat aku mati keki saja. Linen berkata dengan marah, tunduk jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Belatimu menghela nafas dengan suara rendah, apakah kamu tahu berapa banyak orang kita yang mati kali ini? Kakak, apakah kamu tahu? Kematian mereka benar-benar tidak ada artinya. Mereka semua mati sia-sia. Termasuk kamu teguh, kamu bekerja keras, tapi apakah ada gunanya? Selain mati, tidak ada gunanya sama sekali. Berbicara tentang ini, dia melirik Linen dengan kesal, pihak lain sudah menjebakmu. Kamu terus maju dengan bodoh, kamu benar-benar keterbelakangan mental. Wajah Linen sangat suram. Belatimu berkata lagi, jangan marah. Kekuatan pria itu jelas bukan level kita. Bukankah normal kalah dari orang seperti ini? Linen melirik Belatimu, kamu benar-benar berpikiran terbuka. Belatimu berkata dengan lembut, saat pria itu muncul, kita seharusnya mundur. Sayangnya, semua orang masih ingin bertarung. Jika kita mundur dari awal, mungkin banyak orang yang akan selamat. Linen menatap Belatimu, kamu tidak pantas mempertanyakan aturan hukum alam semesta. Belatimu terkekeh dan berkata, benarkah pendosa tubuh bencana memang pantas mati? Linen menatap Belatimu, kamu mempertanyakan aturan hukum alam semesta lagi. Belatimu terkekeh, Linen, kita pelindung alam semesta, tapi kita bukan alat, apalagi budak. Keyakinan boleh, tapi keyakinan buta tidak diperbolehkan. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melirik Star Territory di belakangnya, berkata dengan lembut, kali ini, banyak orang mati. Linen berkata dengan marah, mengapa dia menjadi tubuh bencana? Karena ayahnya dan adik perempuannya membunuh terlalu banyak, bahkan juga memberontak terhadap aturan hukum alam semesta dan ketertiban. Sekarang ketertiban runtuh, salah siapa? Itu salah keluarga mereka.
Dan selama dia hidup 1 hari, ketertiban tidak bisa dipulihkan, mengerti? Belatimu mengangguk, aku mengerti. Linen memelototi belatimu, kalau begitu, kamu masih mempertanyakan aturan hukum alam semesta, untuk mereka. Belatimu tiba-tiba berkata, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Linen membeku. Belatimu memandang Linen, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang realistis. Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang, mengerti? Linen terdiam. Bersambung.